Besti. Kok kamu belum make up sih? Aku udah make up ini udah cantik loh, masa kamu belum man? Kita kan mau cepet-cepet pergi. Udah jam berapa ini? Udah lewat. Kenapa? Oh gitu, oke. Jadi kamu mau minta aku tolong make upin kamu? Pakai punya aku, tapi ya tenang aja, punya aku baru semua kok. Iya, aku ada pisahin punya aku yang aku pakai dan yang baru aku bawa baru, jaga-jaga siapa tahu aku butuh. Nah, sekarang kepake. Jadi kamu mau nggak aku make upin pakai barang-barang aku? Ya aku yakin sih kamu bakal cocok dengan tone aku. Kita kan mirip-mirip kulitnya. Mau ya? Oke. Waktu itu kita kan pernah skincare bareng sambil cerita-cerita horor ya kan? Oh, kali ini kamu lagi. Aku ada nggak ya cerita horor? Ada sih, beberapa lumayan. Emang kamu mau dengar? Yakin mau dengar? Oke deh. Yaudah, kalau gitu langsung aja kita mulai make upnya ya. Sebelum kita mulai semua rangkaian make up kita hari ini, aku mau pakein kamu jepitan dulu di rambut sini ya. Nih. Jadi poni depan tuh nggak ganggu aja ketika lagi make up. Ya. Sebentar. Nih. Bagus banget kan warna jepitannya. Beda motif, yang ini simple, yang ini. Yuk, pakai dulu ya. Aku pakein sebelah sini dulu. Oke. Yuk. Oke, good. Satu lagi. Sebelah sini. Oke. Dah, bagus. Kita mau prep muka kamu dulu ya sebelum dikasih makeup. Oke, sebentar. Pertama-tama aku mau pakai essence. Aku pakai ini untuk mengganti lotion karena hari ini aku nggak ada lotion buat kamu. Sorry ya. Jadi pakai essence juga nggak apa-apa kok. Ya. By the way, tadi kamu mau sambil cerita horor kan? Aku ceritain sambil make up, kamu dengerin sambil di make upin. Ya udah, oke. Yuk kita mulai aja sambil aku langsung cerita aja ya. Aku mau tap-tap dulu deh biar aku fokus. Kita prep dulu wajahnya ya. Oke. Tunggu. Nah, selesai. Untuk essence udah selesai. Cepet kan, tinggal tap-tap doang kok. Lanjut aku mau pakai sunscreen. Oke. Ini dia sunscreen. Sambil aku pakai sunscreen, aku mau ceritain satu kisah dari teman kita namanya Yia. Oke. YIA ya. Jadi Yia cerita, aku pakai segini ya, gak usah banyak-banyak. Ntar kalau kebanyakan jadi tebal gitu. Sambil pakai ya, aku mau ratain aja ke seluruh wajah. Jadi Yia ini cerita, dia katanya waktu itu kejadiannya waktu dia pergi ke rumah neneknya. Ini kejadian tuh malam-malam. Jadi setelah dia berkunjung ke rumah neneknya, dia pulang sama ibunya jam 7:30 malam. Jadi mereka jam berdua, Yia dan ibunya. Oke. Yia dan ibunya tuh mereka berdua naik mobil. Lalu sepanjang jalan si ibunya Yia tuh suruh Yia untuk pakai seat belt supaya aman gitu kan. Si Yia ini pakai seat belt, pakein. Terus dia lihat ke depan. Ketika lihat ke depan, dia melihat bahwa sekitarnya tuh cuma ada pohon-pohon dan sungai-sungai gitu. Jadi gak ada mobil lain atau kendaraan lain yang melewati bersama Yia dan ibunya. Lalu ketika Yia setelah pasang seat belt dan memfokuskan pandangannya ke depan, dia seketika melihat ada bayangan lewat di depan mobilnya mereka. Lalu dia bilang ke ibunya, "Ibu, itu ada apa bayangan lewat?" Lalu ibu cuma bilang sambil nyetir, "Kamu doa aja Yia, gak apa-apa, doa aja ya, oke?" Lalu Yia berdoa untuk keselamatan mereka berdua. Dan di sini Yia bilang sama kita bahwa yang Yia tahu, yang Yia lihat itu adalah, itu bukan manusia. Bayangan itu tuh bentuknya tuh merangkak, tapi cepet banget jalan di depan mobil mereka, kayak
bahwa kita dijauhin dari hal kayak gitu ya. Gak kebayang sih, tapi aku senang banget kalau Ye itu nggak disakitin sama sosok itu. Oh wait, by the way, ini sunscreennya udah ya. Habis sunscreen langsung aja kita makeup. Oke, untuk makeupnya aku akan pakai foundation. Tenang, foundationnya ini warnanya natural kok, jadi nggak terlalu kuning, nggak terlalu beige, jadi ya normal lah untuk skin tone normal. Lanjut ya, yang kedua ini story dari teman kita namanya Jola, sambil cerita sambil pakaiin foundation ya. Jola cerita, tapi ini bukan cerita Jola, cerita gurunya Jola. Nah, kita panggil nama gurunya Jola itu Bu Mala ya. Oke, ini aku pakaiin sedikit-sedikit dulu foundation. Nanti kalau kurang tambah lagi brush foundation. Lanjut ya, Bu Mala itu sebagai seorang guru di sebuah kota di tempat tinggalnya Jola. Nah, waktu itu Bu Mala tuh punya teman, rekannya Bu Mala lah ya. Jadi rekannya Bu Mala itu naik motor, dia nerobos lampu merah. Lalu ya sayangnya ketika nerobos lampu merah, rekannya Bu Mala nih gak selamat. Jadi ketika dibawa pakai ambulan ke rumah sakit, ya mungkin udah kehabisan darah ya, dan waktunya mungkin terlambat. Jadi rekannya Bu Mala tuh gak selamat, dia meninggal ketika lagi di perjalanan ke rumah sakit. Nah, nyampaikan tuh berita duka cita ke seluruh rekan-rekan Bu Mala yang lainnya kan, sampai ke Bu Mala juga. Nah, lalu sayangnya beberapa hari kemudian Bu Mala juga jatuh sakit, Besti. Jadi Bu Mala tuh sakit dan harus dirawat inap di rumah sakit. Nah, kamu tahu nggak apa hal mengejutkan? Hal yang surprise adalah Bu Mala harus dirawat di rumah sakit di tempat di mana rekannya itu tadi dilarikan ke rumah sakit dan tidak selamat. Karena dia sakit dan harus dirawat inap di situ. Jadi ya udah, dia tinggal beberapa malam di rumah sakit itu. Karena Bu Mala ini jauh dari keluarganya kan di kampung, Bu Mala di kota ya kan. Jadi mau gak mau Bu Mala tuh bermalam di rumah sakit tuh sendirian di kamar rumah sakit itu. Ntar aku mau ganti dulu pakai sponge karena aku udah ratain semua di wajah kan. Langsung aja kita ratain ya. Udah rata semua nih foundationnya, tinggal dipakai aja. Lalu ketika Bu Mala lagi istirahat kan tengah malam, Bu Mala mengalami ketindihan. Bu Mala tuh ngerasa sesak nafas dan gak bisa melek mata gitu, bener-bener ketindihan tuh. Besi tahu kan rasanya ketindihan, sesak nafas, gak bisa bergerak seluruh tubuh kita. Lalu ketika Bu Mala paksain buka matanya, Bu Mala melihat di atas tubuhnya itu berdiri rekan Bu Mala itu yang udah meninggal beberapa hari lalu. Nah, rekan Bu Mala itu bener-bener berdiri liatin Bu Mala di atas badannya Bu Mala. Makanya Bu Mala tuh tadi nggak bisa nafas dengan baik, sesak nafas dan ketindihan rekannya Bu Mala itu, Besti. Lalu Bu Mala shock, dia cuma bisa nangis pasrah dan nggak bisa ngapa-ngapain lagi karena memang dia tuh tubuhnya sama sekali nggak bisa gerak sama sekali. Jadi dia cuma bisa berdoa, pasrah, berserah sama Tuhan. Untungnya dia bisa tidur, dia juga nggak tahu kenapa dia bisa ketiduran. Ya itulah cerita Bu Mala yang Bu Mala ceritain ke Jola dan mungkin teman-teman sekelasnya Jola. Ngeri banget sih pengalaman Bu Mala ini. Kita memang nggak tahu maksud dari rekan Bu Mala yang udah pergi itu apa. Mungkin mau minta tolong sama Bu Mala, atau mungkin mau ngucapin terima kasih kepada Bu Mala selama hidupnya. Mungkin Bu Mala udah bantu rekannya. Semoga aja rekan Bu Mala ini bisa istirahat dengan tenang, dan kita doain aja yang terbaik buat Bu Mala, semoga nggak ngalamin lagi ya. Oke. By the way, ini udah selesai foundationnya. Gak kerasa cerita-cerita sambil makeupin tuh kayaknya cepet banget gitu. Semoga aja aku gak salah langkah ya dalam makeupin kamu. Oke, aku mau lanjut ke loose powder. Ambil applying loose powder untuk mengunci foundation yang tadi udah aku apply ke wajah kamu. Aku mau sambil ceritain kisah horor dari Adwa ya. Sebelumnya kemarin itu aku juga pernah bawain cerita horor dari Adwa. Sekarang ada lagi karena memang dia ada banyak pengalaman horor yang dia kasih ke aku. Tapi ini ceritanya baru kok, beda lagi. Langsung aja. Loose powder. Jadi Adwa itu mau nginep ke kontrakan temennya untuk semalam doang. Nah, katanya sih kontrakannya itu emang udah terkenal horor gitu, tapi Adwa ini positive thinking dan gak percaya. Nah, Adwa jalan ke kontrakan temennya itu dari jam 7 malam. Deket sih, cuman 10 menit gitu. Nah, ketika udah sampai ke kontrakan temennya, dia ketuk pintu dan pintunya itu langsung kebuka, Besti. Padahal temennya tuh bilang itu tuh pintunya tuh kekunci sama dia tuh gak buka pintu sebelumnya. Ketika Adwa datang, pintunya kebuka gitu aja gitu, kayak
kaca besar gitu. Lalu ketika dia lagi cuci muka, dia melihat kayak bayangannya ada 3 perempuan yang ngeliatin dia dari kaca, dan mukanya tuh pucat dan ada bercak darahnya. Refleks si Adwan ini langsung berteriak karena dia kaget banget lihat ada penampakan 3 perempuan itu. Lalu dia langsung lari ke kamar temannya, dan ya udah dia langsung udahin cuci mukanya itu, dia nggak lanjut lagi. Lalu ketika di kamar kan dia tiduran tuh sama temennya. Adwa tuh cerita ke temennya tentang 3 perempuan tadi ya kan. Lalu temennya bilang bahwa dulu di kontrakan itu sebelum dia tinggal sini ada sepasang suami istri punya 3 orang anak, dan 3 anak itu tuh meninggal. Aku nggak tahu ya sebabnya kenapa, karena dia nggak bilang juga. Lalu anaknya tuh udah dikubur, tapi entah kenapa dia masih bergentayangan sampai sekarang. Terus gak cuma sampai situ terornya, ketika malam-malam Adwa lagi tidur, Adwa ini bangun jam 1 pagi karena petir dan hujan tuh deras banget, makanya dia kebangun. Dia tuh langsung ya udahlah main handphone aja biar bisa tidur lagi. Berharap ketika dia main handphone tuh dia bisa ngantuk dan tidur lagi. Tapi ketika dia lagi main handphone, tiba-tiba dari belakang pundak dia ada yang megang kayak pet-pet gitu. Lalu ketika dia ngeliat ke belakang, ada bayangan hitam yang matanya merah yang tadi pegang pundak dia. Itu melihat itu seperti genderuwo. Lalu dia langsung bergegas untuk tidur lagi supaya nggak diganggu lagi gitu. Dan ketika pagi tiba, dia langsung beres-beres dan pulang ke rumah dia, dan dia nggak mau nginep di kontrakan itu lagi, besti. Itu mungkin dia entah mau kenalan atau memang sengaja gangguin Adwa biar dia tuh gak betah, atau sengaja menunjukkan eksistensinya bahwa dia tuh ada gitu loh di kontrakan itu, dan supaya si Adwa juga percaya kalau kontrakan itu memang horor. Semoga kita dijauhi dari hal-hal kayak gitu ya, besti. Oke, base-nya udah kelar, sekarang tinggal bagian eyeshadow. Untuk eyeshadow aku mau yang simple aja nih, yang langsung 4 warna kayak gini, satu set dia udah bisa bling-bling karena simple banget, dia udah bisa semua dalam satu palet gini. Langsung aja kita pakai ya. Oke. Aku mau pakai base-nya pakai warna ini. Lalu ketika base udah selesai, pakai warna ini untuk inner corner. Lalu pakai warna yang lebih gelap untuk outer corner. Lalu terakhir kita pakai bling-bling kayak aku kayak gini. Cantik kan? Oke, lanjut ke story berikutnya. Story yang kali ini datang dari teman kita namanya Muchlas. Aku nggak tahu sebutannya Muchlas atau Muklas ya. Aku mungkin enaknya panggil Muklas aja ya, biar enak gitu ya. Sorry kalau salah ya sebutan namanya. Oke, jadi Muklas ini cerita itu kejadian itu dulu waktu dia masih kecil gitu, besti. Dia sama temen itu lagi main. Nah, dia tuh main petak umpet sama teman-temannya. Aku pakai dulu ya. Lalu ketika dia lagi main petak umpet sama teman-temannya, bagian dia lagi kena sebagai pencari atau yang jagain atau yang ngitung ya. Jadi dia ngitung dulu ke tembok gitu, 1 sampai 10 gitu kan. Nah, lalu ketika lagi ngitung nih, si Muklas ini ada niatan untuk curang, besti. Nah gitu ya, dari awal aja niatannya udah mau curang nih, makanya gak beres nih. Nah lalu Muklas ini kan ngitungnya itu, ngitung 1 sampai 10 itu di dekat bilik. Jadi ada belakang dia itu tuh ada bilik kamar mandi gitu, ada 4 pintu. Yang tadi aku bilang si Muklas itu mau berniat untuk curang ya kan. Lalu ketika dia sambil ngitung itu, dia tuh sambil ngintip di mana teman-temannya berlari untuk ngumpet. Jadi ketika dia ngitung 1, 2, dia sambil ngintip-ngintip gitu. Nah dia tuh yakin banget satu dari temannya, kita panggil dia Iqbal, nama temannya Muklas, itu ngumpet di bilik ketiga. Lalu kan dia ngintip, oh Iqbal di bilik 3 nih gitu kan. Ketika hitungannya udah selesai, dia langsung balik badan ke bilik itu. Lalu dia melihat ada semacam tangan-tangan merumbai-rumbai di atas pintu gitu, di atas pintu bilik. Jadi kayak tangan warna hitam, dan Muklas nih cerita ketika tangannya merambai gitu, ada aura mistis yang benar-benar gelap banget dari tangan-tangan tersebut. Jadi karena kaget plus takut kali ya, jadi si Muklas ini langsung kayak yakin bahwa itu bukan Iqbal, karena dia yakin Iqbal itu kulitnya warna coklat, bukan hitam banget kayak gitu. Dia langsung berinisiatif untuk teriak kebakaran supaya teman-teman itu ngumpul. Ya tadi pada ngumpet langsung ngumpul gitu kan. Nah, waktu dia teriak kebakaran itu, si Iqbal juga keluar dari kamar mandi itu. Tangan-tangan yang merumbai-rumbai itu hilang entah kemana ketika Iqbal keluar dari bilik kamar mandi itu. Lalu si Muklas tuh cerita sama teman-temannya bahwa tadi dia melihat pemandangan tangan-tangan hitam itu. Dan ketika dia cerita, Iqbal tuh bilang bahwa dia nggak melakukan tangan-tangan itu. Jadi Muklas sama teman-temannya itu meyakini biar pastilah dicek aja langsung ke bilik yang tadi tangannya keluar. Itu bilik nomor
nggak pernah, karena itu dijadikan sebagai kayak gudang gitu, ada barang-barang kecil kayak mainan, kayak mungkin pel-pelan gitu ya. Jadi nggak mungkin orang pakai bilik itu untuk pakai mandi atau buang air ya kan. Dan kalau gitu siapa atau apa sosok yang tadi melambai-lambaikan tangannya itu, Besti? Serem banget gak sih? Untungnya mereka nggak diapa-apain sama sosok tersebut ya kan. Terakhir pakai yang bling-blingnya. Lalu ketika mereka tahu, wah ini udah nggak benar nih, udah ada sesuatu nih, langsung aja mereka menyudahi permainannya itu dan pulang ke rumah masing-masing supaya nggak ada kejadian yang tidak diinginkan lagi. Selesai. Oh ya, by the way, ini juga udah selesai. Cantik loh matanya. Oke, lanjut sekarang pakai eyeliner. Nah, lanjut story berikutnya. Ini agak panjang nih, dan sebenarnya ini tuh nggak terlalu horor gitu, ini kayak misteri gitu, kenapa kok bisa terjadi gitu. Nah, cerita ini datang dari teman kita yang namanya Halimah ya. Nah, jadi Halimah ini, jadi kejadian tuh waktu si Halimah kelas 3 SMA dan lagi pondok di pondok modern. Nah, waktu itu di pondoknya Halimah mondok ya, dia tuh ada petugas kebersihan, katanya situ rajin banget, baik banget, dan lumayan deket sama Halimah dan angkatannya Halimah gitu. Jadi pokoknya kayak bestie gitulah sama petugas kebersihan tersebut. Kita sebut aja nama petugasnya ini Bang X ya. Ya, jadi waktu itu Bang X itu bilangnya izin 2 minggu untuk acara pernikahan ya dia gitu kan. Lalu ketika udah izin nih, baru 3 hari atau 5 hari pulang, itu balik lagi ke pondok untuk kerja lagi kayak biasa. Terus angkatannya Halimah dan teman-temannya juga pasti nanya dong, kok Bang X udah pulang kesini lagi, padahal kata izin 2 minggu, tapi baru 5 hari udah kembali lagi ke pondok. Kenapa? Kan baru nikah nih, pengantin baru. Namanya pengantin baru kan mungkin bisa honeymoon atau mau liburan dulu lah, istirahat dulu. Tapi si Bang X ini baru 5 hari udah kembali ke pondok. Jadi ditanya-tanya gitu sama angkatannya Halimah gitu. Bang X yang menjawab, gak apa-apa, istri saya juga lagi haid, jadi ngapain lama-lama, gak bisa ngapa-ngapain juga, begitu katanya. Nah, lalu ketika baru 1 minggu di pondok, setelah tadi balikan, si Bang X ini izin lagi, pulang lagi 1 minggu lagi ke pimpinan pondok gitu. Pimpinan pondok pun mengizinkan untuk Bang X untuk pulang seminggu lagi, ya nggak apa-apa gitu kan. Dia tuh izinnya untuk hari Kamis ya, Kamis dia pulang perjalanan ke rumah. Dia itu izinnya hari Senin, jadi ada waktu 4 hari tuh, Senin sampai Kamis gitu kan. Hari Senin itu ketika dia habis izin ke pimpinan untuk pulang dulu seminggu, dia juga izin sama anak-anak atau angkatannya Halimah gitulah, karena kan mereka dekat kan. Sampai aneh juga sih, karena izinnya itu kayak maaf kalau salah apa-apa ya, maafin saya ya gitu. Kayak pokoknya kayak aneh banget kata Halimah, karena dia sampai maaf seperti itu. Mereka juga sebenarnya gak ada feeling apa-apa ya, biasa aja. Kenapa kok minta maaf? Itu maskaranya udah aku pakein, tapi aku kayaknya mau pakein di alis juga ya. Nah, jadi tadi kan Bang X izin hari Senin untuk pulang hari Kamis kan, tapi ternyata hari Rabunya Bang X itu udah nggak ada di pondok. Jadi anak-anak pikir mereka udah pulang gitu, kok tumben cepet sehari gitu kan. Ya udah nggak apa-apa. Lalu setelah 2 minggu berlalu, ternyata Bang X tuh nggak pulang-pulang juga ke pondok gitu, nggak balik-balik juga dari kampung. Anak-anak bingung dong, tadi katanya cuma izin seminggu, tapi kenapa sampai 2 minggu belum balik-balik juga gitu loh. Oke, alisnya udah. Oke, sebelum lanjut ke makeup berikutnya, aku cerita dulu sampai habis biar aku nggak lupa. Nah, yang lebih aneh lagi adalah keluarganya Bang X nyamperin ke pondok dan nanyain, katanya mau pulang seminggu tapi kok belum pulang-pulang sampai sekarang. Otomatis orang pondok bingung dong, kan ya udah nggak ada di sini ya Pak, kan udah 2 minggu nggak di sini Pak, Bu. 2 minggu hilang, dikiranya pulang, ternyata nggak pulang juga. Lalu panik dong ustadz dan semua orang yang ada di sini. Lalu mereka sama-sama untuk cari Bang X tuh kemana kira-kira. Mereka cari-cari ke pasar, ke seluruh area-area kira-kiranya Bang X tuh lewat situ gitu loh. Pokoknya dicari sama seluruh warga pondok gitu. Nah, lalu ada tukang masak gitu, dia kan tidurnya satu kamar bareng Bang X. Lalu tukang masak itu berniat untuk mencari informasi sampai membuka lemarinya milik Bang X, tapi ternyata nggak dikunci. Dan ketika dibuka lemarinya Bang X itu, barang-barangnya masih lengkap, baju-bajunya masih tersusun rapi, bahkan gaji dia yang selama di pondok itu masih tersimpan rapi di lemari tersebut gitu. Baju gaji dia, baju lagi, jadi benar-benar gak diutak-atik sama Bang X. Lalu orang-orang bingung, kemana Bang X pergi? Bilangnya mau pulang, tapi baju lemari gaji masih bersih. Jadi selama ini Bang X kemana? Apakah masih di sini
sini atau pulang pergi kemana kita nggak tahu. Nah lalu sebelumnya 10 hari itu setelah Bang X pergi, jadi dia tuh ada air selokan di bawah kantin pondok tuh kayak meluber terus gitu. Halimah bilang kalau kantinnya itu sama kamar mandi itu deketan lah, kayak depan belakang gitu, kantin dan kamar mandi. Posisi kantinnya itu kayak di atas pembuangan air dari kamar mandi gitu loh, jadi kantinnya tuh kayak kantin panggung gitulah. Nah udah 2 minggu airnya itu di selokan itu mampet dan meluber terus kemana-mana, dan cuma ditangani pakai penyedot air gitulah, yang mampet gimana sih gitu kan. Jadi nggak ditangani secara serius gitu kan, dikira meluber biasa aja. Sampai akhir tuh benar-benar mengganggu sampai 3 minggu kemudian. Nah, waktu itu ada tuh malam minggu itu kayak ada jadwal bersih-bersih selokan gitu, jadi kebetulan ya udah rame-rame bersihin selokan. Nah bagian kebersihannya itu ngecek di bawah selokan gitu, kayak kenapa sih kok meluber terus gitu, kok mampet terus gitu airnya. Dan kamu tahu nggak, pas dicek itu selokannya ada mayat Bang X kayak terhimpit di selokan itu karena memang sempit gitu. Nah diperkirakan mayatnya Bang X itu udah sekitar 1 bulan, jadi ketika ditemukan langsung diangkut dan diotopsi. Tapi karena 1 bulan kan udah lama ya, jadi udah sulit banget untuk diotopsi. Nah karena udah sulit banget diotopsi, akhirnya kasusnya Bang X ini ditutup. Nah gimana menurut kamu ceritanya si Bang X ini dari Halimah? Aku pribadi bener-bener penasaran kenapa kok Bang X bisa ada di situ. Apakah dia terpeleset ketika membersihkan di atas selokan jadi jatuh? That's creepy, itu serem banget sih. Lalu apakah dia dibunuh atau we don't know, I don't know. Kita berdoa aja yang terbaik untuk Bang X, semoga Bang X bisa tenang di alam sana, dan untuk keluarga Bang X semoga diberi ketabahan karena kepergian orang yang disayanginya dan dengan cara yang benar-benar tidak jelas dan tidak selesai seperti itu. Ya kita doain yang terbaik aja untuk Bang X keluarga dan juga Halimah. Terima kasih udah sharing cerita ini ya. Sekarang kita lanjut ke blush on ya. Oke. Ini dia. Oke, sambil kita blush dan berikutnya aku lanjut bacain cerita horor terakhir ya. Yang terakhir tapi panjang, jadi sabar aja. Oke, jadi cerita kali ini datang dari Muklas lagi ya, tapi ini lebih panjang daripada yang tadi, jadi aku taruh di terakhir ini. Nah ini tuh kejadiannya waktu Muklas masih kelas 3 atau 4 SD gitu. Jadi Muklas ini cerita kalau waktu itu dia pagi-pagi langsung bangun dan nyalain lampu karena kondisi rumahnya gelap dan di luar rumah lagi gerimis. Lalu dia pergi ke dapur untuk ngecek kondisi ibunya. Biasanya jam segitu ibunya tuh lagi masak sarapan gitu di dapur gitu. Tapi ketika dia sampai di dapur ternyata ibunya nggak ada. Oh mungkin pikir Muklas lagi ke pasar beli sayur atau semacamnya. Artinya dia sendirian di rumah. Lalu ketika dia tahu dia sendirian, dia langsung pergi ke kamar lagi dan ya udah main handphone aja. Waktu itu dia lagi main game. Lalu ketika dia lagi main ya biasalah mungkin toksik ketika dalam game. Jadi dia kesal main, dia berkata kasar, dia marah dalam game. Lalu ketika dia berkata-kata kasar itu awalnya nggak terjadi apa-apa, tetapi beberapa saat kemudian tiba-tiba lampu kamarnya kedap-kedip dan mati, dan boom, saat itu dia melihat bayangan perempuan, sesosok perempuan lewat depan pintu kamarnya ke arah kanan. Lalu yang bikin gak biasa adalah sosok perempuan itu jalannya serem banget kata Muklas. Dia tuh angkat kayak kepiting ambil menghadap ke Muklas yang lagi di atas kasur pegang handphone kayak terbatu gitu. Dia nggak tahu mau ngapain karena dia liatin sosok kayak gitu. Dan yang bikin Muklas lebih kaget lagi, dia tuh jalan itu sama sekali nggak napak lantai. Itu gimana bentukannya coba bayangin deh, serem banget gak sih? Yang berarti ketika dia nggak napak lantai dia tuh melayang tapi tetap merangkak seperti kepiting. Lalu dia terbang melewati Muklas. Muklas bilang sosok itu benar-benar jelas dan deket banget jaraknya sama Muklas. Ini aku selesain dulu ya blushnya. Selesai highlighter. Oke lanjut. Oke kali ini Muklas kasih tahu ke kita ciri-ciri sosok kita sebut. Kulitnya hitam semua, tangan, wajah, kaki, semua wajahnya hitam, tapi dari matanya Muklas bisa ngeliat, tapi kayak sama-sama doang gitu. Dan Muklas bilang mulutnya itu kayak membentuk O gitu, dan matanya itu melotot ke arah Muklas pasti. Dan ketika Muklas melihat dan sadar bahwa dia baru aja adu kontak dengan sosok yang benar-benar ngeri itu, dia langsung istighfar dan baca-baca doa dalam hati karena dia itu benar-benar kayak ke freeze. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa mikir juga
dia lihat kalau di belokan tuh hantunya nggak ada, dia langsung pergi ke pintu depan. Tapi sayang banget kalau pintu depan tuh dikunci, dia langsung panik dan dia langsung lari ke pintu belakang. Dan ketika dia udah ke pintu belakang, dia langsung buka pintu dan syukurlah untungnya pintunya nggak dikunci. Dia langsung keluar rumah dan dia tutup pintu lagi dan dia mencerna tadi itu apa yang dia lihat. Lalu ketika dia sadar gitu, tadi kan aku ceritain soal cerita Muklas sebelumnya kan yang di bilik-bilik itu, ternyata sosok itu tuh mirip dengan tangan-tangan hitam yang melambai di bilik-bilik itu. Nah, dan dia tuh baru sadar kalau sosok itu tuh bentuknya mirip seperti Slendrina tapi versi wanitanya. By the way, makeupnya udah selesai semua, cantik banget ya. Sambil cerita horor sambil makeup, tiba-tiba udah selesai aja makeupnya. Ambil dulu jepitan di sebelah sini ya. Oke, satu lagi sebelah sini. Oke. Nah, nanti aku akan semprot rambutnya pakai Hermes supaya makin kelihatan bervolume. Oke, lanjut. Ceritanya Muklas tadi itu, dia tuh bilang kalau alhamdulillah dia tuh nggak jatuh sakit. Biasanya katanya kalau perlihatkan sosok itu, sosok lah pokoknya ketemu yang makhluk gaib itu pasti orang bakal jatuh sakit segala macamnya. Muklas masih bisa sekolah dan sehat-sehat aja gitu, seperti nggak ada hal apapun yang terjadi gitu. Nah, Muklas juga cerita nih, waktu mamanya pulang dari pasar, Muklas tuh cerita ke mamanya kalau dia melihat sosok wanita yang serem banget, semuanya hitam. Tapi sayangnya mamanya nggak percaya dengan semuanya itu, kayak ngibul, ngayal paling ya gitu. Aku sempat dulu ya untuk rambutnya. Nah, selesai. Oke, dan oke, bestie, karena makeupnya udah semua dan pas banget ketika makeup selesai, cerita juga habis. Nah, gimana kalau kata aku sih, hari ini kamu cantik banget loh, dan gak berasa banget ya kita make upan sambil cerita, kayak tadi ngapain aja gitu lupa gitu, kayak tiba-tiba selesai aja gitu kan. Nah, gimana menurut kamu cerita-cerita hari ini? Kayak sedikit mind blowing banget sih, apalagi Muklas, dia benar-benar punya kemampuan untuk melihat hal yang seperti itu benar-benar jelas, sampai dia bisa deskripsiin ciri-ciri hantunya sejelas itu loh. Wah, luar biasa Muklas. Oke, bestie, karena udah semua, jadi kita kayaknya langsung pergi aja sekali sekarang ya. Nah, itu dia tadi pengalaman teman-teman kita yang mengenai horor dan kisah serem yang mereka alami. Semoga aja jangan sampai terjadi sama kita lah ya. Selagi kita nggak mengganggu mereka, aku percaya mereka juga nggak akan ganggu kita, kecuali mereka jahil. Jangan sampai kita dilukai oleh mereka. Oke, itu pentingnya kita tuh selalu beribadah, berdoa, dan berjaga-jaga dimanapun kita berada ya bestie. Oke, supaya kita tuh selalu dilindungi dari hal-hal seperti itu. Oke, karena udah telat, kamu juga udah siap make up, kita juga udah puas cerita-ceritanya. Yuk kita langsung pergi aja ya, gak usah lama-lama lagi nih. Yolah, kita pergi aja. Terima kasih ya.